Yang baik tak selalu baik dan yang jahat belum tentu jahat. Apa yang kita lihat tidak selalunya benar. Oke, kembali ke konten movie storyline. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Sadak 2. Film ini dibintangi oleh Alia Bhatt dan Aditya Roy Kapoor. Film ini menceritakan orang baik yang ternyata jahat dan orang jahat yang ternyata baik. Kok bisa begitu? Daripada penasaran, mending kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Film ini dimulai dari sebuah adegan di mana seorang wanita bernama Arya Desai sedang membakar gambar raksasa dari seorang yang bisa disebut nabi palsu yang dipanggil Guruji oleh para pengikutnya. Guruji mengaku bila ia dapat berbicara dengan Tuhan dan keluarga Arya adalah pengikut dari Guruji kecuali Arya tentunya. Wanita ini adalah ibu tiri dari Arya, dia bernama Nandini Desai. Nandini sedang ikut ritual dan saat ia melihat Arya, Nandini langsung menyuruh supirnya untuk menangkap Arya. Hi, Mommy. Singkatnya, Arya berhasil ditangkap dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Cerita berpindah. Diperlihatkan seorang pak tua bernama Raffi Kishore. Pak Raffi baru saja kehilangan istrinya yang sangat ia cintai bernama Pooja. Raffi tak sanggup ditinggal oleh cinta sejatinya dan ia berniat menyusul istrinya dan melakukan usaha gantung diri. Namun Tuhan belum berkehendak dan tali yang menggantung Raffi terlepas. Raffi memiliki teman bernama John. John yang tahu masalah Raffi ingin membantu. Ia membawa temannya itu ke psikolog untuk mengembalikannya seperti dahulu. Di rumah sakit jiwa itu, Raffi melihat seorang wanita yakni Arya yang baru dijenguk oleh keluarganya. Setelah diperiksa oleh dokter, Raffi langsung pulang karena ia baik-baik saja dan ia waras. Raffi hanya sedang sedih karena baru ditinggal oleh Pooja. Saat sampai di rumah, Raffi masih belum berputus asa. Ia mencoba melakukan bunuh diri lagi. Raffi tersenyum tapi tiba-tiba ada seseorang yang menggedor pintu rumahnya. Raffi pun harus menunda niatnya dan ternyata orang yang datang adalah Arya. Datang ke rumah Raffi karena ia ingin kabur dengan menggunakan travel Pooja yakni bisnis milik Raffi. Arya sudah memesan 3 bulan yang lalu untuk melakukan perjalanan dan waktu itu Arya memesannya kepada Pooja. Raffi yang sudah tak memiliki minat dalam kehidupan tak mau mengantar Arya. Ia bahkan memberikan mobil miliknya pada Arya dan menyuruhnya untuk pergi sendiri saja. Namun Arya tak mau menyetir sendiri karena ia ingin pergi ke tempat yang jauh. Lagi pula ia sudah memesan travel Pooja sejak 3 bulan yang lalu. Arya dan Raffi terus berdebat dan Raffi bilang jika ia mengenali Arya yang merupakan pasien di rumah sakit jiwa. Bila Arya tak pergi, Raffi akan menelpon polisi dan Arya yang kabur akan dikembalikan ke RSJ. Arya yang diancam seperti itu malah membalas mengancam. Ia memecahkan kaca dan akan melukai dirinya sendiri. Raffi tentu tak peduli dan ia malah menyuruh Arya untuk melakukannya. Arya ternyata tak main-main dan benar-benar melukai lengannya sendiri. Raffi pun langsung membawa Arya ke dokter untuk diobati. Waktu itu Pak Dokter mengetahui jika luka yang dialami Arya adalah usaha bunuh diri. Dokter itu kemudian berniat untuk melaporkan hal tersebut pada polisi, namun Raffi mencoba meyakinkan dokter jika luka dari Arya adalah hal yang tak disengaja. Pak Dokter lalu bertanya apakah perempuan itu adalah anak dari Raffi. Raffi mengiyakan dan berkata, "Iya, dia putriku." बेटी मेरी. Pak Dokter tak langsung percaya. Ia menanyakan siapa nama perempuan itu. Raffi sedikit terdiam karena ia belum tahu nama perempuan tersebut. Tiba-tiba Raffi mendengar bisikan yang merupakan suara dari mendiang istrinya yakni Pooja. Pooja berkata bila perempuan itu adalah Misha. Misha adalah sebuah nama yang disiapkan oleh Raffi dan Pooja ketika dahulu mereka ingin mengadopsi anak. Akhirnya Raffi mengatakan jika putrinya itu bernama Misha Kishore. Arya dibawa ke rumah oleh Raffi karena Arya memang sedang kabur saat itu. Arya melihat foto Pooja yang dipajang di dinding. Arya menyadari bila Pooja telah tiada. Ia meminta maaf kepada Raffi karena telah merepotkannya. Namun Arya masih ingin agar Raffi mengantarnya ke Raniket, yakni rute pelariannya. Arya terus membujuk agar Raffi mau mengantarnya.
Namun Raffi masih ragu dan memangnya mengapa ia harus mengantar Arya. Ia benar-benar tak memiliki tujuan hidup. Arya mengerti dan ia tak lagi memaksa. Ia hanya bilang jika memenuhi keinginan terakhir istrinya tak bisa dilakukan oleh Raffi, maka tak ada yang bisa dilakukan juga oleh Arya. आखिरी बुकिंग का मान नहीं रखना चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ? Arya memberikan surat pesanan Puja Travel and Tours yang ia buat dengan mendiang Puja pada Raffi dan ia pergi. Raffi melihat surat itu dan terdapat tulisan tangan dari Puja. Beberapa saat kemudian Raffi keluar dan mencari Arya. Ternyata Arya tak langsung pergi dan ia menunggu Raffi di depan rumah. Raffi pun bersedia mengantar Arya dan mengantar Arya selamat sampai tujuan adalah prioritas dari Raffi sekarang. Ini akan menjadi perjalanan terakhirnya di Puja Travel and Tours. Service with security 24/7 हमारा मंत्र है. Di jalan Arya bertanya apakah Raffi tak takut dengan kematian. Raffi menjawab tidak. Ia akan menyelesaikan tugas terakhirnya terlebih dahulu dan setelahnya ia baru akan pergi menyusul Puja. Kisahnya dan Puja dimulai dari jalanan ini dan hanya akan berakhir pula di sana. Arya kagum dengan perkataan Raffi. Ia berkata, saat ini orang biasanya memulai dan memutuskan hubungan hanya lewat sebuah pesan. Tapi Vishal juga mencintai Arya sama seperti Raffi. Raffi pun menanyakan siapakah Vishal yang dimaksud oleh Arya. Arya mengatakan jika mereka akan menjemput Vishal di perjalanan, tepatnya di penjara pusat. तुम कौन हो और किससे भाग रही हो? Raffi yang mendengar itu langsung menghentikan mobilnya dan menanyakan siapa sebenarnya Arya dan dari siapa Arya berlari. Raffi mengancam jika Arya tak mengatakan yang sebenarnya, ia akan membawa Arya kembali ke rumah sakit jiwa. Tak mau hal itu terjadi, Arya pun menceritakan semuanya. Ia adalah Arya Desai, yakni anak satu-satunya dari Yogesh Desai yang merupakan pemilik industri Desai Group. 1 tahun yang lalu ibu Arya yang bernama Sakuntala meninggal. Arya tahu jika kematian ibunya adalah hal yang disengaja oleh bibinya sendiri yakni Nandini. Dan kini Nandini menjadi istri dari ayah Arya yakni Yogesh. Nandini juga membuat Arya dicap memiliki gangguan mental sehingga tak ada orang yang percaya dengan perkataannya. Raffi bertanya, lalu bagaimana pacar Arya bisa masuk ke dalam kisahnya? Arya kemudian menceritakan kisahnya di masa lalu. Waktu itu Arya berada di dalam komunitas yang menentang ajaran dari Guruji. Lalu datanglah Vishal yang masuk ke komunitas tersebut. Singkatnya Arya dan Vishal tertarik satu sama lain. Ketika Arya dan teman-temannya menyebarkan pamflet untuk menentang Guruji, anak buah Guruji datang dan melihatnya. Arya langsung emosi dan marah-marah. Ia menyuruh kacung dari Guruji itu pergi. Vishal yang melihat Arya khawatir dan ia mengantar Arya pulang. Saat sampai di rumah kontrakan, Arya terkejut karena tempatnya sudah berantakan dan ada juga ancaman untuknya. Karena hal itu, Vishal mengajak Arya pergi ke tempatnya dan menginap di sana. Mereka berdua yang saling suka. Di pagi hari, Arya dan Vishal tengah bersantai. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Vishal. Vishal membukanya dan ternyata ada seseorang yang memberikan informasi bila terdapat seorang gadis yang mau bersaksi untuk melawan Jian Prakas atau Guruji ini. Mereka berdua lalu datang ke sebuah tempat, namun saat mereka sampai ternyata informasinya palsu dan itu hanyalah sebuah jebakan. Seorang pria masuk ke tempat itu dengan membawa senjata. Pria itu menyuruh Vishal untuk keluar. Vishal menurut dan ia meninggalkan Arya sendirian. Pria itu pun hendak menyerang Arya yang terus-terusan mengganggu Guruji dan ajarannya. Namun Vishal datang dengan sebuah besi di tangannya. Ia menyerang pria itu dan karenanya Vishal dipenjara sekarang. Kembali ke masa kini, Raffi mengatakan itu adalah sebuah pembelaan diri mengapa Vishal dipenjara. Arya mengatakan jika Nandini dan Gian Prakas memiliki koneksi dengan polisi dan mereka membuat Vishal bersalah. Tapi tak mengapa setelah umur Arya 21 tahun, industri Desai akan menjadi miliknya sesuai dengan keinginan Sakuntala yakni ibu Arya. Dan setelah itu, Nandini bahkan tak akan bisa menggunakan kartu kredit tanpa izin dari Arya. Sekarang biarkan Arya dan Vishal sampai ke Kailas dan mereka pasti akan membalas Nandini dan Gian Prakas nanti. Raffi sedikit tersenyum dan berkata bila Arya masih muda dan dia sangat berani, apakah tak ada rasa takut pada dirinya? Arya hanya menjawab, sebenarnya ia takut, tapi ibunya pernah bilang, jika keberanian sejati adalah saat seseorang bertahan meskipun terdapat ketakutan.
असली हिम्मत वो होती है जो डर के बावजूद जुटानी पड़ती है. Setelah mendengar cerita dari Arya, Raffi pun mengajak Arya untuk melanjutkan perjalanannya. Mereka kemudian menjemput Vishal yang sudah bebas. Arya dan Vishal langsung berpelukan. Raffi yang melihatnya hanya mengingat Puja. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Vishal yang membawa hewan peliharaannya yakni seekor burung hantu meletakkannya di kursi depan. Ia dan Arya duduk di belakang. Vishal mengambil rokok dan mau menyalakannya, namun Raffi tak membolehkan hal itu karena sebuah peraturan. Vishal yang melihat peraturan itu mengajak Arya untuk naik taksi lain. Akan tetapi Arya tak mau dan akan tetap menggunakan jasa Puja Travel. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan Raffi yang melihat Arya dan Vishal tampak bahagia kembali teringat Puja. Saat beristirahat, Arya menceritakan tentang Raffi kepada Vishal. Arya mengatakan jika Pak Raffi sebelumnya ingin bunuh diri dan ia mengira ia bisa menyusul istrinya. Vishal yang mendengarnya mengatakan jika itu adalah hal yang gila. Vishal juga mengingatkan bagaimana bila Pak Raffi memutar setirnya dan mengajak mereka berdua pergi menemui istrinya. Arya mengatakan ia percaya pada Raffi seperti ia percaya pada Vishal, dan Arya akan tetap melanjutkan perjalanannya bersama Pak Raffi. Arya lalu pergi. Tiba-tiba ada seseorang yang menyapa Vishal dan melakukan salam Guruji. Vishal diam saja dan tak menjawab. Hal ini mencurigakan apakah sebenarnya Vishal adalah salah satu pengikut dari Guruji. Jai Guruji. Di rumah keluarga Desai, ayah Arya yakni Yogesh mendapat informasi dari polisi jika Arya sedang bersama seseorang bernama Vishal. Yogesh nampak cemas dan khawatir karena putri satu-satunya yang ia miliki sedang bersama seseorang yang tak ia kenal. Arya menunggu Vishal di mobil bersama Raffi. Saat itu Raffi melihat tingkah aneh dari Vishal dan mulai curiga. Vishal sangat mencurigakan dan ia terlihat menelpon seseorang dengan gugup. Arya bertanya pada Raffi sebenarnya apa yang terjadi kepada Puja. Raffi dengan sedih menceritakan hal yang membuat dirinya kehilangan istri kesayangannya. Dahulu Raffi dan Puja kehilangan bayi mereka yang bernama Misa. Dan tahun lalu mereka memutuskan untuk mengadopsi bayi perempuan. 3 bulan yang lalu pusat adopsi meminta mereka untuk datang karena ada bayi perempuan yang bisa diadopsi oleh Raffi dan Puja. Di hari itu Raffi membiarkan Puja untuk menjemput bayinya, sedangkan Raffi akan mempersiapkan kedatangan Misa. Namun tiba-tiba telepon berdering. Raffi dikabari jika Puja kecelakaan. Arya yang mendengar cerita Raffi mengatakan jika terkadang mereka tak bisa mencegah seseorang untuk pergi meninggalkan mereka. Bahkan Arya pun tak bisa menghentikan ibunya saat pergi meninggalkannya. Ia meminta Pak Raffi untuk berhenti merasa bersalah dan hal yang terjadi pada Puja adalah sebuah kecelakaan. Raffi sedikit tersenyum dan mengangguk. Tiba-tiba Vishal datang dan mengabari bila ia sudah memesan taksi lain. Raffi hanya perlu mengantar mereka ke sebuah tempat dan mereka akan berpisah. Raffi hanya menurut dan langsung mengantar Arya dan Vishal ke alamat teman Vishal. Arya sedikit kecewa namun ia akhirnya pergi bersama Vishal dan akan menggunakan taksi lain. अपना ख्याल रखना, ओके? Thank you. Namun saat mereka pergi, burung hantu milik Vishal tertinggal. Raffi pun ingin mengantarkan burungnya. Sementara di tempat Arya dan Vishal, mereka berdua ditangkap dan ternyata teman Vishal menjebak mereka. Anak buah Guruji datang dan ia akan menghabisi Arya. Namun datanglah Raffi yang membawa burung hantu Vishal. Raffi menyelamatkan Arya. Ia bertarung dengan anak buah Guruji. Salah satu pengikut Guruji ternyata membawa senjata api dan ia menodong Raffi agar ia tak ikut campur. Raffi sama sekali tak takut. Ia bahkan telah mencoba bunuh diri sebanyak 2 kali. Ini seperti voucher baginya yang ingin menyusul Puja. Raffi lalu merebut pistol anak buah Guruji dan menghajar orang tersebut. Akhirnya Raffi yang berhasil menyelamatkan Arya dan Vishal langsung mengajak mereka berdua kabur. Raffi berhenti di sebuah tempat dan ia benar-benar curiga kepada Vishal. Arya lalu bertanya mengapa Pak Raffi melakukannya sampai sejauh itu. Bagaimanapun ia hanyalah seorang penumpang. Raffi menjawab jika sampai Arya terluka, bagaimana ia akan menghadapi Puja nanti. Arya adalah tugas terakhir dari Puja dan Raffi akan melindungi Arya dari orang jahat di luar dan dari dalam. Saat mengatakan orang dalam, Raffi melihat Vishal dengan penuh kecurigaan. Di malam hari mereka beristirahat di bawah pohon beringin yang besar.
Arya yang sedang tertidur dibangunkan oleh Vishal. Saat itu Vishal terlihat menangis dan menyesal. Ia kemudian menceritakan jika sebenarnya ia bukan Vishal, tapi nama aslinya adalah Muna Chauhan. Dahulu ia adalah seseorang yang ingin menjadi bintang dan datang ke kota, tapi ia berakhir menjadi pecandu. Suatu hari ia membenturkan kepalanya ke meja dan ia terluka. Vishal tak sadarkan diri di sebuah jalan. Ia lalu diselamatkan oleh pengikut dari Guruji, dan karena merasa telah diselamatkan, Vishal pun menjadi pengikut dari Guruji. Suatu hari Arya membuat masalah dan menjelek-jelekan Guruji. Muna Chauhan pun diperintahkan untuk menjebak Arya dengan berpura-pura menjadi Vishal. Akan tetapi saat itu ia malah jatuh cinta pada Arya, dan setelah berbicara dengan Arya, Muna Chauhan atau Vishal ini sadar bila ajaran Guruji adalah ajaran sesat. Di pagi hari ketika Vishal dan Arya tengah bersantai, Arya ingin memberitahu yang sebenarnya, tapi bel malah berbunyi. Vishal diperintahkan untuk membawa Arya ke sebuah tempat. Sebenarnya ia tak mau karena ia sudah jatuh cinta pada Arya. Namun Pak Kacamata yakni polisi suruhan Nandini bilang jika Arya adalah anak dari keluarga Desai dan putri satu-satunya Yogesh, mereka tak akan mungkin menghabisinya. Mereka hanya ingin menangkap Arya dan membawanya pulang. Jadi Vishal pun setuju dan membawa Arya ke tempat temannya. Namun ternyata Arya malah akan dihabisi. Karena itu Vishal sangat menyesal dan kini ia telah menceritakan semuanya. Vishal berkata, Arya bisa melakukan apapun yang ia mau terhadap Vishal. Arya sempat terdiam, namun ia memaafkan Vishal. Lagi pula ia mencintai Vishal dan Vishal juga sudah mengatakan yang sebenarnya. Itu juga hal yang bagus. Kini Vishal bisa bersaksi untuk melawan Guruji, dan karena Vishal mereka akan menang. Then make a difference. Vishal hanya tersenyum dan akhirnya mereka berdua berpelukan. Di pagi hari, teman Raffi yang bernama John menelpon Raffi dan memperingatinya agar Raffi tak ikut campur dalam urusan orang lain. John bilang jika ini adalah permainan yang terlalu besar untuk Raffi. Ini di luar jangkauan dari Raffi. Jadi sebaiknya Raffi menyerahkan Arya kepada ayahnya saja. John menyarankan agar Raffi membawa Arya ke tempat John dan mereka bisa menyuruh ayah Arya untuk datang dan menjemput Arya. Raffi yang berpikir jika ayah Arya pasti khawatir kepada anaknya akhirnya menurut pada John dan akan membawa Arya dan Vishal ke rumah John. Raffi menelpon ayah Arya dan mengatakan jika Arya sedang bersamanya, dan Raffi juga memberikan alamat rumah John agar ayah Arya bisa menjemput Arya. Namun saat itu ayah Arya tak mau datang. Ia malah memberikan alamat John kepada polisi yang sedang mengincar Arya suruhan Nandini. Ayah Arya ternyata tak mau Arya pulang dan malah ingin agar polisi suruhan Nandini menghabisi Arya. Jadi seperti inilah sifat asli dari ayah Arya yang sebenarnya. Ia tak pernah mengkhawatirkan Arya, dan waktu ibu Arya meninggal dan dibunuh oleh Nandini, sebenarnya Nandini dihasut oleh Guruji dan Guruji diperintahkan oleh ayah Arya. Dan ternyata Yogesh tak percaya pada Tuhan dan Guruji hanyalah kaki tangan Yogesh. Jika Arya masih hidup itu akan membuat masalah bagi Yogesh, jadi kini Arya harus dihabisi seperti ibunya. Nandini tak mau melakukan hal itu dan menentang Yogesh. Bagaimanapun Arya adalah keponakannya dan waktu Nandini menghabisi adiknya yakni Sakuntala, ia pun masih menyesal. Nandini tak akan membiarkan rencana Yogesh berhasil. Ia mengambil pistol dan berniat menghabisi Yogesh untuk menyelamatkan Arya. Namun Yogesh lebih kuat dan lebih cepat. Saat itu Yogesh membunuh Nandini. Di malam hari Raffi dan yang lainnya sampai di rumah John. Saat mereka akan masuk, tiba-tiba Raffi melihat Puja dan saat itu Puja melarang Raffi untuk masuk. Arya dan Vishal kebingungan dengan sikap Raffi karena mereka tentu tak melihat apapun. Namun Raffi sangat yakin jika peringatan dari Puja harus diikuti. Raffi menyuruh Arya dan Vishal untuk masuk lewat samping dan dia juga memberikan pistolnya pada Vishal untuk berjaga-jaga. Raffi juga memerintahkan agar Vishal menembak saat Raffi menyuruh menembak. Raffi masuk sendirian dan benar saja saat Raffi masuk ke ruang tengah temannya yakni John sudah ditangkap dan diikat. Tiba-tiba Raffi dipukul dari belakang dan ternyata orang suruhan Guruji datang. Polisi yang diutus oleh Yogesh juga ada di sana. Arya dan Vishal yang berada di ruangan sebelah melihat dan mendengar semuanya. Polisi itu menanyakan Arya pada Raffi. Ia menodong pistol dan mengancam. Raffi hanya tertawa dan ia tak peduli dengan hal itu. बोल मेरे साथ क्या सलूक किया है? itu वाकई में कमाल का आदमी है. Namun polisi itu memindahkan arah pistolnya pada John. Polisi itu tahu jika Raffi mungkin tak peduli jika dirinya ditembak, namun ia pasti tak akan mau temannya dihabisi karenanya.
Raffi lalu berteriak dan mengatakan, "Tembak, ayo tembak sekarang." Vishal pun menyadari perkataan Raffi dan ia menembak polisi tersebut. Saat itu Vishal dan Arya keluar dan anak buah Guruji yang melihat Arya langsung ingin menembak. Akan tetapi Raffi menghalanginya dan Raffi bertarung dengan anak buah Guruji. Vishal melakukan baku tembak dengan polisi utusan Yogesh. Polisi itu kalah dan ditembak oleh Vishal beberapa kali. Raffi yang melawan anak buah Guruji dengan tangan kosong juga berhasil menang dan menghabisi anak buah Guruji tersebut. Setelah semuanya selesai, Arya menanyakan bagaimana mereka bisa tahu keberadaan mereka di sana. Raffi bilang ia yang menelpon ayah Arya untuk keamanan Arya. Namun ia tak tahu jika di sana anak-anak tak bisa mempercayai ayahnya sendiri. Arya kebingungan dengan perkataan Raffi dan tiba-tiba telepon polisi suruhan Yogesh berdering dan ayah Arya yang menelpon. Arya mengangkatnya dan ia mendengar ayahnya menanyakan apakah polisi itu berhasil menghabisi Arya. Arya pun sangat terkejut karena ayahnya sendiri yang ingin dia mati. Ia sangat sedih. Tanpa berkata-kata Arya pergi dari ruangan itu. John kemudian mengajak Raffi untuk pergi dari tempat itu. Takutnya para orang jahat akan datang lagi. Raffi saat itu bilang jika John pernah berkata bila Raffi harus hidup bagaimanapun caranya. Dan Raffi rasa John benar. Buddha juga sepertinya menginginkan hal yang sama. Maksud Raffi di kota yang besar ini, mengapa Arya datang dan mengetuk pintu rumahnya? Kenapa bukan tempat lain? Raffi pikir itu karena Raffi harus hidup untuk saat ini. Ia harus hidup demi Arya. Yogesh dan Guruji lalu membuat rencana baru. Yogesh membuat berita jika kepala polisi hilang. Dan Yogesh mengatakan bila Raffi Kisore adalah dalang di balik itu. Yogesh juga mengatakan jika Raffi menelponnya beberapa kali untuk meminta uang tebusan Arya. Raffi dan Vishal yang menonton beritanya hanya tertawa. Sementara Arya menelpon ayahnya dan ia berkata, dunia ini sangat aneh. Seorang ayah harus menghabisi anaknya sendiri untuk apa semua itu? Harta dan kekuasaan. Apakah Yogesh akan hidup abadi dengan semua itu? वैसे क्या करोगे आप इन पैसों के साथ? हाँ? Kebenaran harus diungkapkan. Karena semua yang diungkapkan oleh Yogesh adalah kebohongan. Arya mengatakan jangan pikir karena Yogesh adalah ayahnya, Arya tak akan melakukan apapun. Arya belum menyerah dan tak akan pernah. Ia juga bilang akan menghancurkan Yogesh sepenuhnya. John lalu datang dengan membawa kue. Mereka merayakan ulang tahun Misa dan Arya bersama Vishal memakan kuenya. Tapi tidak dengan Raffi dan John. Beberapa saat kemudian Vishal terjatuh tak sadarkan diri yang disusul oleh Arya. Ternyata kuenya sudah diberi obat oleh John. Di malam hari Raffi datang ke rumah Yogesh. Ia langsung menghabisi para penjaga di sana. Guruji dan anak buahnya yang ingin pergi bertemu dengan Raffi. Raffi langsung menghabisi anak buah Guruji dan Guruji yang ketakutan langsung berlari dan bersembunyi. Raffi lalu masuk ke rumah Yogesh dan mencari Guruji. Ia berniat menghabisi semua orang di sana. Anak buah Yogesh datang dan menembak Raffi. Guruji yang bersembunyi juga ikut menyerang Raffi dan Raffi mengalami beberapa tusukan dari Guruji. Raffi melempar Guruji dan setelahnya ia menembak anak buah Yogesh. Lalu Guruji yang hendak kabur lagi ditembak oleh Raffi dan Guruji pun tewas. Raffi yang terluka cukup parah mencari Yogesh. Yogesh yang sendirian bersembunyi ketakutan. Dan pada akhirnya Raffi pun berhasilkan menemukan Yogesh. Yogesh yang ketakutan memohon agar Raffi tak menembaknya. Ia akan memberikan uang yang lebih banyak daripada yang diberikan oleh Arya. Namun hal itu hanyalah pengalih perhatian saja karena diam-diam Yogesh mengambil pistol di laci. Saat perhatian Raffi teralihkan, Yogesh langsung menembak dan saat itu Yogesh mendekati Raffi. Ia menanyakan apa yang membuat Raffi melakukan semua itu. Apakah karena cinta ataukah Tuhan? Yogesh kembali menembak Raffi dan mendorongnya. Saat terjatuh, Raffi melihat patung dan ada tombak di patung tersebut. Raffi langsung mengambilnya dan menyerang Yogesh dengan tombak itu. Yogesh pun tewas dan Raffi juga tak mampu bertahan karena banyak luka tusuk dari Guruji dan beberapa tembakan dari Yogesh. Arya dan Vishal melakukan wawancara dan mengungkapkan semua kebenarannya. Ia juga mengungkapkan semua kejahatan Yogesh dan Guruji. Arya bilang ia tak akan melakukan upacara pemakaman untuk Yogesh Desai, tapi ia hanya akan memakamkan Raffi Kisore. Arya sangat sedih dengan kepergian Raffi. Ia sudah menganggap Raffi sebagai ayahnya dan sosok Raffi adalah sosok ayah yang tak pernah Arya dapatkan. Film pun berakhir.
Baiklah teman, itu saja di video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, terima kasih untuk menonton. Adios amigos. See you next time buddy.